Oke, di sini soal selanjutnya, soal nomor 3. Jadi, jika V adalah ruang hasil kali dalam kompleks dan X, Y itu elemen dari V, buktikan bahwa X, Y tersebut dia memenuhi persamaan ini. Memenuhi persamaan ini. Nah, oke, langsung saja. Jadi, untuk menyelesaikan soal ini, kita harus tahu hubungan antara ruang hasil kali dalam dengan ruang bernorma. Nah, hubungannya apa? Jadi, setiap ruang hasil kali dalam itu pasti dia ruang bernorma. Kenapa demikian? Karena setiap ruang hasil kali dalam itu dapat dibuat suatu norma. Ini normanya adalah, misalkan saya punya X hasil elemen dari ruang tersebut, norma dari X itu didefinisikan sebagai hasil kali dalam X dengan dirinya sendiri, pangkat setengah, seperti itu. Nah, ini dia akan memenuhi sifat N1 sampai N4 yang kita pernah bahas sebelumnya. Nah, dengan menggunakan ini kita bisa menyelesaikan soal yang nomor 3. Nah, dari sini kan kita dapatkan identitas nilai mutlak, maksudnya norm dari X dikuadratkan sama dengan hasil kali dalam X, X. Nah, seperti itu. Nah, oke. Selanjutnya, kita gunakan formula. Untuk menyelesaikan soal nomor 3, kita gunakan formula ini. Jadi, kalau misalkan saya punya saya punya XY itu elemen dari X, elemen dari V katakanlah. Di nomor 3 adalah V ruangnya. Terus alfa dan beta katakanlah dia elemen dari bilangan kompleks. Nah, berarti dia pasti memenuhi sifat ini. Hasil kali dalam alfa X ditambah beta Y itu alfa X, beta Y dengan dirinya sendiri. Nah, dia sama dengan modulus alfa kuadrat kali X, X ruang hasil hasil kali dalam X, X ditambah alfa beta konjugat kali X, Y hasil kali dalam ditambah alfa konjugat kali beta kali Y, X HKD ditambah modulus B kuadrat Y, Y HKD. Nah, kita bisa gunakan formula ini. Silakan untuk pembuktiannya teman-teman bisa jadikan latihan, atau nanti juga saya share pembuktian dari formula ini. Nah, oke. Jadi dengan menggunakan formula ini, misalkan saja saya punya B alfanya itu 1 dan betanya 1. Berarti kita dapatkan uraian dari X plus Y, X plus Y HKD. Nah, ini dengan menggunakan rumus ini kita masukkan nilai alfa 1 dan beta 1, didapat X, X HKD ditambah X, X HKD ditambah X, Y HKD ditambah Y, X HKD ditambah Y, Y HKD. Nah, di sini kita misalkan persamaan 1. Nah, selanjutnya untuk yang alfa sama dengan 1 dan beta sama dengan min 1. Jadi alfa sama dengan 1 dan beta sama dengan negatif 1. Berarti kita menjabarkan bentuk dari X min Y, X min Y. Nah, ini karena masih mudah, kita langsung saja masukkan ke sini semua. Berarti didapatkan X, X HKD dikurangi X min Y HKD, X, Y HKD dikurangi Y min X HKD. Nah, ditambah dengan Y, Y HKD. Seperti itu. Kita masukkan ke sini nilai alfa sama betanya. Nah, terus kemudian kita masukkan ketika ini anggap persamaan 2 ya. Ini persamaan 2. Nah, ketika alfa sama dengan 1, beta sama dengan min
beta sama dengan I. Berarti kita menguraikan bentuk X plus IY. I di sini dia negatif 1 ya. Berarti kembali lagi hasil kali dalam X plus IY, X plus IY kita dapatkan, berarti kita masukkan ke rumus yang tadi. Ini berarti 1 modulus dikuadratkan kali X, kita masukkan saja biar mudah dimengerti, ditambah 1 kali I konjugat ini X, Y HKD ditambah 1 konjugat kali I kali Y, X HKD ditambah Y, Y kali di sini I modulus I kuadrat. Nah, berarti ini kita dapatkan di sini sama dengan 1 modulus kan tetap 1 ya. Modulus tetap 1. Berarti ini jadi X, X. Ini modulusnya I kan min I. Berarti ini jadi min I Y, X. Ini ditambah modulus 1 tetap 1, berarti I ini Y, X ditambah modulusnya I itu kan 1 dikuadratkan tetap 1, berarti tetap Y, Y HKD. Nah, terus ketika ketika di sini kita nyamai persamaan 3. Nah, terus yang misalkan alfa sama dengan 1, beta sama dengan min I. Berarti kita dapatkan X min IY, X min IY. Nah, kalau misalkan kita masukkan ke rumus yang ini, akan didapat X, X ditambah I X, Y HKD dikurangi I Y, X HKD. Nah, ditambah dengan Y, Y. Oke, persamaan 4. Oke, terus kita buat dari persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan 4. Kita coba gabungkan. Jadi, misalkan persamaan 1 kita kurangi persamaan 2 ditambah I kali persamaan 3 dikurangi I kali persamaan 4. Kita bentuk seperti ini. Berarti didapatkan hasil kali dalam X plus Y, X plus Y kita kurangi hasil kali dalam X min Y, X min Y ditambah I hasil kali dalam X plus IY, X plus IY dikurangi I hasil kali dalam X min IY, X min IY. Nah, kita coba masukkan hasil yang tadi. Berarti ini didapat sama dengan hasil kali dalam X, X ditambah hasil kali dalam X, Y ditambah kita masukkan persamaan yang pertama tadi, ini Y, X ditambah hasil kali dalam Y, Y. Nah, terus dikurangi dengan persamaan 2, berarti hasil kali dalam X, X dikurangi X, Y hasil kali dalam dikurangi hasil kali dalam Y, X ditambah hasil kali dalam Y, Y. Nah, kita tambah dengan I kali persamaan 3. Berarti ini X, X persamaan tadi 3 apa? Persamaan 3 adalah tadi yang ini ya. Ini persamaan 3. Oke. Berarti min I dulu. Berarti min I kali X, Y ditambah I kali Y, X ditambah Y, Y hasil kali dalam. Terus dikurangi I kali X, X hasil kali dalam ditambah I X, Y dikurangi I Y, X hasil kali dalam ditambah Y, Y hasil kali
dalam. Nah, kita bisa lakukan pencoretan, berarti kita bisa sederhanakan ini kita coret dengan ini, dan ini dengan ini, terus ini dengan ini ya tentunya, ini dengan ini. Nah, terus berarti ini didapatkan ini x plus y, x, y sekali dalam, di sini min, di sini min, berarti ini x plus x, y maksudnya, ditambah y, x, x, terus yang ini berarti karena di sini min ketemu min, yang di sini jadi plus, di sini x, y, ini juga jadi plus, ditambah y, x. Nah, kemudian di sini i, yang di sini masuk ke dalam kurung di sini, berarti i kali min i kan 1, berarti ditambah x, y. Terus yang di sini juga i kali i, dia i kali i, dia min 1 ya, berarti ini min y, x. Terus yang ini lagi min i dikali dengan i, dia 1, berarti ditambah x, y. Terus di sini min i kali dengan min i kali min i, berarti dia min 1, berarti min y, x. Jadi kita bisa lakukan pencoretan ini dengan ini dengan ini, sehingga kita dapatkan bahwa ini sama dengan 4 kali x, y. Nah, kita tahu bahwa berdasarkan rumus yang tadi, kita tahu bahwa x, nilai hasil kali dalam x, x itu sama dengan norm x kuadrat. Berarti kita dapatkan secara keseluruhan, jadi nilai HKD dari x plus y, x plus y itu sama dengan norm x plus y kuadrat, terus hasil kali dalam x min y, x min y itu modulus norm dari x min y kuadrat, terus yang i kali x plus iy, x plus iy itu adalah i kali norm x plus iy kuadrat. Nah, terus yang i ini x plus x min iy, x min iy itu adalah i kali norm x min iy kuadrat. Nah, dengan hasil yang sudah kita hitung tadi, terbukti bahwa norm x plus y kuadrat kita kurangi norm x min y kuadrat ditambah i norm x plus iy kuadrat dikurangi i norm x min iy kuadrat itu sama dengan 4, sama dengan hasil kali dalam dari x, y. Jadi untuk soal yang nomor 3 itu terbukti ya. Jadi kita gunakan sifat pada formula yang kita sudah buat tadi.